Sempat gengsi nggak dulu mas jual risol mungkin? Nggak gengsi sih, karena orang yang jualan tuh uangnya mungkin lebih besar daripada orang yang kantoran ya gitu. Jadi saya rasa it's okay lah. Sekarang kita bisa sampai 500 sampai 600 gitu per harinya. Tapi kalau kemarin Ramadan kemarin itu bisa sampai 700 800. Halo, perkenalkan nama saya Indra, saya selaku pemilik dari Si Risoles yang beralamat di Jalan Tarudan, Sewon, Bantul. Kalau mau lengkapnya bisa ada di Maps. Ketik aja Si Risoles. Ini mau bikin apa nih mbak? Bikin kulit mas. Oh kulit. Iya. Timbang dulu. Tepung dulu nih ya. Terigu nih mbak ya? Iya terigu. Satu jenis aja mbak tepungnya? Ada tapioka mas. Oh ada tapioka juga. Oke. Masuk lagi nih. Tepung beras ini. Ini tepung tapioka. Tapioka, sorry. Masuk tepung tapioka. Ini ngomong-ngomong bikin apa nih mbak? Kulit mas. Kulit risol ya? Kulit risol. Oke. Terus lada bubuk. Lada bubuk. Oh kasih lada juga ya? Iya biar wangi mas. Terus garam biar ada rasanya. Terus masukin susu. Susu apa nih mbak? Susu full cream. Oh full cream. Sama kayak ini tadi berarti? Apa tadi? Rogut. Ntar dicampur air, diaduk. Terus kita ambil air dulu. Kasih air matang nih mbak ya? Iya. Oh. Masih mas, bentar. Tambahin lagi ya. Kalau kurang tambah lagi mbak ya. Terus diaduk manual. Pakai telur nggak sih di sini mbak? Pakai mas. Oh, jadi pakai kita juga, kocok dulu sampai agak halus. Baru ntar masukin telur sama minyak. Oh terakhir itu. Terus masukin telur nih mbak ya? Telurnya satu aja karena tepungnya cuma setengah kilo. Dan tadi udah dicampur susu juga kan. Kalau kebanyakan jadi telur dadar nanti mbak. Terus masukin minyak. Minyaknya, oke. Minyak goreng. Ini fungsinya biar apa nih mbak kasih minyak goreng? Biar nanti pas dicetak tuh nggak lengket mas. Kita nggak perlu ngolesin ke teflonnya. Oh gitu, jadi nggak perlu ngoles lagi ya minyaknya? Iya. Udah jadi nih mbak ya? Udah tinggal disaring. Beli saring aja ya? Kenapa nggak pakai mixer mbak? Kalau pakai mixer tuh ini mas, takutnya tuh kan ini kan gede ya. Kalau pakai mixer kan kekecilan takutnya malah nggak rata. Nggak rata ya? Iya pinggir-pinggirannya. Enakan gini mbak ya? Enakan gini. Terus kan nanti disaring lagi jadi kan lebih halus. Udah, bisa ya? dicetak nih mas. Tinggal dicetak nih guys. Oke. Udah berapa lama ini mas usahanya mas? Usahanya sebenarnya udah jalan kurang lebih 1 tahun ya, hampir 1 tahun gitu. Cuman aktif-aktif ini mungkin 8 atau 6 bulan terakhir ini karena saya akhirnya mutusin untuk resign gitu. Karena ngelihat ada opportunity di bidang makanan ini gitu yang sebenarnya ide awalnya dari istri gitu. Akhirnya mutusin untuk yaudah deh kita coba fokus untuk usaha risol. Belajarnya dari mana mas dulu mas awalnya? Karena istri itu kuliahnya dulu masak gitu ya, kuliahnya di hospitality. Jadi memang dia punya background background masak gitu, suka masak dan memang suka nyoba-nyoba masak-masakan gitu. Akhirnya dia ngasih ide kayak gimana kalau kita bikin risoles tapi beda dari yang lain, dari variannya, dari warna panirnya dan segala macamnya gitu. Akhirnya awalnya saya agak ragu karena kayaknya kalau panir itu orang taunya
risol itu taunya risol mayo, apalagi ya taunya warnanya kuning gitu kan. Tapi dia bilang udah coba aja dulu. Akhirnya saya ikutin, udah coba aja, saya support gitu. Akhirnya support itu coba aja dulu. Ternyata itu yang jadinya ngebedain ke buat orang lain, ke risoles lainnya. Mbak, ini apa ini Mbak? Ini adonan kulit. Kulit risol ya Mbak? Iya betul. Bikin berapa banyak hari ini Mbak? Kalau hari ini 2 kilo. Oh 2 kilo. Biasanya kita 8 kilo sih Mas. Ini bisa jadi berapa kulit nih Mbak sebanyak ini? Kalau 2 kilo itu bisa 150 sampai 180 piece. 180 piece ya? Iya. Oke. Nah ini lagi proses bikin kulitnya nih Mbak ya? Iya. Nah ini prosesnya seperti ini. Oh teflonnya kewalik Mbak ya? Iya pakai teflon walik Mas. Walik ya? Khusus buat kulit ini ya? Iya buat kulit biar cepet. Biar cepet. Jadi 2 gini berarti Mbak? Iya. Bikin sebanyak ini berapa jam biasanya Mbak? Kalau cuma 2 kilo tuh biasanya setengah jam sampai 45 menit. Kalau yang 8 kilo tuh biasanya 2 jam Mas. 2 jam sih. 2 jam kan? Apinya kecil ini Mbak ya? Iya apinya kecil. Kecil aja ya? Nah ini tuh. Oh ini teflonnya udah satu paket sama ininya Mbak ya? Iya betul. Tempat-tempatnya ya? Oh jadi harus sering-sering diaduk juga itu Mbak ya? Iya karena kan ada minyaknya ya Mas ya, jadi biar nggak nyampur ya. Iya biar nggak gumpal. Nggak gumpal. Berapa menit ini matangnya Mbak biasanya? Bisa kira-kira aja sih Mas. Kalau misalkan ini pinggirannya nih udah keangkat kayak gini nih, itu biasanya cepat, udah langsung ditaruh di piring aja. Oh ini nih yang coba liatin Mbak, ke sini Mbak. Kayak gini nih, ini kan udah Ini ngelupas. udah ngelupas nih Mbak ya? Jadi tinggal ditaruh, ntar dia tuh lepas sendiri. Lepas sendiri ya? Tanpa dilepas itu Mbak ya? Iya. Karena kan udah ada minyaknya ya Mas di adonannya. Terus kalau bolong itu dikuasin itu Mbak ya? Iya, biar biar nggak apa? Bolong. Biar nggak berpori lah. Nggak berpori. Ini belajar dari mana nih Mbak resep ini Mbak? Kalau resep ini sih saya sendiri sih Mas. Kemarin nyoba-nyoba beberapa resep kan. Sempet ada yang kadang kulitnya gampang robek, ada yang lengket di teflon. Ini Jadi, yang pas ya berarti? Kalau teflonnya ukuran berapa nih Mbak? Ukuran 22 cm Mas. Di online ada nih Mbak ya? Ada banyak kok Mas. Tapi ada yang ukuran 20. Macam-macam. Macam-macam. Ini yang pasnya ukuran 22 gini Mbak? Sebelum usaha risol nih Mas, dulunya apa tuh kegiatannya atau aktivitas? Oh kegiatannya, kalau istri saya sebagai pekerja. Kalau saya juga sebenarnya ada usaha kecil-kecilan dulu sama temen. Akhirnya untuk mutusin itu 5 tahun saya kurang lebih, dari 2018 sampai 2023 akhir kemarin, itu mutusin untuk kayaknya harus fokus di makanan ini gitu, karena ngelihat opportunity-nya lebih besar. Setelah saya research ya di Jogja khususnya, nggak ada tuh risoles yang memang mempunyai ciri khas seperti punya kami. Ini mau buat yang varian apa nih Mbak? Ini ayam geprek Mas. Wah, unik ya ini risolnya ayam geprek ya Mbak ya? Iya. Ini bikin sendiri Mbak? Ayamnya bikin sendiri, sambalnya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri semua ini ya? Iya. Oh, jadi benar-benar ayam geprek ini, sambalnya sampai dicampur gitu Mbak? Iya Mas. Berapa banyak ini ayamnya Mbak? Ayamnya nih 4 potong. 4 potong. Oh, sambalnya mantep ini. Ini jadi berapa risol nanti nih Mbak? Kalau ini mungkin 60 sih. 60-an. 50 sampai 60. Proses penggunaan. Oh, hasilnya kira-kira aja Mbak ya? Biasanya sesendok sih Mas, sendok ini. Sendok. Takarannya. Kalau misalkan kurang tambahin lagi.
Cukup. Sendok setengah sih. Sendok setengah. Ini satu lapis aja berarti kulitnya Mbak ya? Iya. Nggak bocor ini Mbak? Enggak. Soalnya nanti ada kasih ini lagi ya, panirnya. Oh gitu. Oh nggak dilem ya Mbak ya? Nggak dilem karena ini kan masih baru kulitnya Mas. Jadi masih lengket. Masih lengket ya. Ini mau proses apa nih Mbak? Ini proses ke tepung panirnya Mas. Tepung panir, dicelup di situ dulu. Dicelup itu di apa itu tadi? pelapis nih tepung terigu sama air. Oh. Diaduk. Sama air ya? Tepung terigu sama air aja. Oh, ini alatnya khusus apa gimana nih Mbak? Khusus biar nggak belepotan tangannya Mas. Oke siap. Langsung masuk Langsung nih. ke tepung panir. Tepung panirnya kok warnanya aneh nih Mbak? Iya kita homemade sih Mas ini tepung panirnya biar bedain setiap variannya. Oh warna apa? Ungu. Ini warna ungu. Macem-macem ya? Iya. Ini apa aja nih Mbak? Boleh tahu nggak ini dari apa nih Mbak? Kalau ini tuh sebenarnya kita tuh kakak saya yang produksi nih Mas. Cuma dikirim dari Depok. Oh gitu. Jadi Mbaknya tinggal ini aja ya di sini ya. Jadi bahannya tetap sama kayak panir umumnya, Mbak, ya? Pada umumnya. Khusus berarti ya Khusus. warna-warni di sini Mbak ya. Tapi aman sih Mas buat dikonsumsi. Aman ya Mbak ya? Aman. Emang khusus buat konsumsi ya Mbak? Oh gini prosesnya langsung gini. Itu udah lengket itu Mbak ya? Udah lengket. Coba liatin ke teman-teman Mbak nih Mbak. Nah ini guys hasilnya gitu. Cakep ya warnanya. Jadi apa? Mantap ini displaynya nanti. Dulu awalnya masarin risolnya gimana Mas? Awalnya sih ke teman-teman ya, kayak kita coba dulu ke temen, nih cobain dong, enak gak gitu. Kita kasih tester lah gitu. Awalnya kayak gitu, terus nyoba untuk masarin nitipin di jajanan pasar. Ya mungkin awal-awal pasti tough ya, agak berat gitu. Ternyata butuh penyesuaian dan segala macam. Ada yang beberapa tempat habis, ada yang beberapa tempat tidak habis gitu. Akhirnya kita harus kita nggak buang, kita kasih ke orang gitu. Akhirnya kesini-sini kayaknya kok nitipin itu bukan yang bagus gitu. Akhirnya kita coba untuk sedikit aktif di sosial media gitu. Sedikit aktif di sosial media, masarin, ternyata ada lumayan orang yang interest karena melihat risol kita beda gitu. Nah dari situ deh kita optimis, ternyata mungkin market kami, market si risoles ini lebih ke anak-anak muda gitu yang mau, atau orang-orang yang memang suka nyoba sesuatu yang baru gitu. Oh, ini mau bikin apa nih Mbak? Ini kita bikin isian ragut ayam. Oh ragut. Pertama-tama ini blue band dulu ya? Iya. Margarin ya? Margarin dicairin, terus tumis bawang bombay sama bawang putih. Bawang bombay, bawang putih udah dipotong-potong gini Mbak? Ini mau buat isian apa, rogut ya Mbak? Iya, rogut ayam. Rogut ayam. Ini ditumis sampai ini nih, wangi. Sampai wangi. Ini masuk apa nih Mbak? Tepung terigu 2 sendok. Oh tepung terigu. Biar apa nih Mbak? Kasih tepung Mbak? Biar ini Mas, nanti kental. Oh, lebih kental gitu ya? Terus baru masukin air. Oh iya kelihatan. Terus susu full cream. Susu full cream. Merek apa aja sih Mas? Bebas ini Mbak ya? Ini manis nggak nih Mbak? Enggak ya? Enggak. Enggak manis. Apinya kecil aja nih Mbak ya? Apinya kecil. Terus masukin wortel. Wortel. Oh, udah kotak itu ya wortel? Udah dipotong-potong. Oh ini bertahap ya, nggak langsung masuk semua ya Mbak ya? Terus baru ayam. Ini apa nih Mbak? Ayam yang udah disuir-suir, ayam yang udah direbus terus disuir-suir. Bagian apa nih Mbak? Kalau Bagian boleh tahu? dada, Oh, dada filet Mas.
Dada fillet ya Mbak ya? Tanpa tulang Mbak ya? Bahaya kalau ada tulangnya. Ini susunya tambahin lagi. Sama lagi. Sampai encer ini Mbak ya? Nggak terlalu kental, nggak terlalu encer Mas. Pas-pas nih. Terus Jadi rasanya lebih bumbui. ke gurih-gurih juga. Gurih-gurih. Apa Bumbui ini, Mbak? pala bubuk, Oh, pala bubuk. terus lada bubuk. Ada bubuk. Ini dikira-kira aja nih Mbak. Iya, ini setengah sendok teh. Oh, Terus gula 1 sendok teh. Terus kaldu bubuk 1 sendok teh. ini aromanya baru keciuman nih Mbak ya. Mantap nih. Ntar terakhir baru masuk seledri. Seledri. Oh, pakai seledri juga. Iya, biar wangi Mas. Ini awet berapa lama nih Mbak kalau udah jadi gini Mbak? Kalau jadi biasanya kita langsung habisin buat digulung sih Mas. Oh, langsung habis berarti? Nggak disimpan-simpan lagi? Nggak disimpan. Ini masuk seledri ini. Jadi seledrinya terakhir aja Mbak ya? Iya. Tunggu ini apa? Nunggu wortelnya empuk. Wortelnya empuk. Kalau udah langsung matiin aja. Oh, udah ini? Udah. Oh, oke, sip. Tinggal dinginin terus ntar. Masukin di kulit risolnya. Iya. Terus antusiasnya yang udah pernah nyobain, nah tanggapan responnya gimana tuh Mas? So far alhamdulillah positif banget. Memang ada yang mungkin ngerasa kok warnanya gitu ya, kok warnanya aneh ya, kok warnanya unik ya, macam-macam ya. Maksudnya respon orang macam-macam. Tapi so far alhamdulillah positif karena dari rasa, bahkan ada yang repeat order, bahkan sampai ada yang mereka order lagi untuk acara, baik itu acara ulang tahun, acara arisan gitu, acara kayak anak-anak GM yang pernah order, bahkan sampai sekarang dia buat organisasi segala macem. Itu kayaknya responnya positif, dan memang ada beberapa masukan mungkin warnanya jangan terlalu gini, jangan terlalu begitu. Itu kita ambil sebagai masukan dan kita evaluasi lagi gitu. Tapi so far alhamdulillah banget dari teman-teman, dari customer kita yang udah nyobain, itu semuanya oke sih. Nah, kalau pembelian sendiri kebanyakan dari mana ini Mas kalau risol gini Mas? Nah, ini menarik nih. Kebanyakan risolesnya ini sebenarnya dari luar kota malah, bukan dari Jogja asli gitu. Ya ada beberapa dari Jogja gitu. Karena kita kirim ke luar kota juga. Kita ada frozen, ada dari Surabaya, ada dari Malang, ada dari Jakarta, kebanyakan Jabodetabek area ya. Setiap ada pemesanan, kami selalu memberikan cara masak yang memastikan si pelanggan untuk memasukkan langsung ke freezer setelah itu sampai, kayak gitu. Lebih banyak online yang kirim keluar kota, ya offline juga ada. Tapi kalau untuk dominannya lebih banyak online. Ini mau bikin yang apa nih Mas? Ini kita bikin yang slice beef black pepper. Ini yang paling the best sih menurut saya. Gitu karena kalau buat yang pecinta daging cocok sih. Bahan dasarnya apa nih Mas yang ini Mas? Kalau ini ada black pepper, pakai black pepper, terus di situ ada yang pasti yang main bahan dasarnya itu daging ya. Daging ya. Daging. Terus ada bawang bombay, potongan bawang bombay sama racikan apa namanya? Racikan bumbu dari istri sih. Oke, siap. Ini dagingnya benar-benar ini masih asli nih. Ini pure daging. Kan ada daging olahan yang apa namanya? Beef mayo itu kan daging olahan yang merah tuh biasanya. Kalau ini daging-daging yang biasa di all you can eat itu loh Mas. Nah ini daging pure daging gitu. Makanya harganya agak beda gitu. Nah kalau buat orang-orang yang suka daging cocok sih, ini harus wajib coba sih ini. Wajib coba ini. Ini bikinnya sebanyak ini Mas rasanya? Iya betul.
Proses manir. Nah, ini proses manir, kita celupin dulu ke dalam apa sih ini sebenarnya adonan yang Kulit. sebelumnya adonan kulit kita panirin. Gitu. Oh, panirnya sama kayak geprek ya Mas ya? Warna. Betul. Enggak, warnanya agak beda sebenarnya. Kalau geprek warnanya ungu. Oh, ini agak Ini hitam. Iya, betul. Nah, maksudnya nyesuaiin aja kan namanya black pepper gitu. Jadi kita coba kita cari yang hitam aja gitu yang sesuai warnanya. Gitu. Kalau yang geprek kan warnanya ungu. Kalau ini warnanya hitam. Gitu. Emang kalau yang nggak tahu bakal bilangnya warnanya kok sama gitu. Tapi kalau dilihat lagi pasti warnanya beda kok. beda ya. Ini bisa kita bandingin warnanya nih. Nah, ini tuh. Nah, ini kan Yang warnanya geprek. beda. Ini geprek. Agak ungu ya. Betul. Ini yang black Ini yang pepper. black pepper. Tuh. Oke. Awal itu sedikit dulu, kita mulai sedikit dulu karena masih ngetes market ya, masih ngelihat market apakah orang terbiasa dengan jajanan risoles yang berbeda menurut saya gitu. Jadi awal itu mungkin 50 sampai 100 lah kita bikin. Tapi awal itu nggak langsung varian, oh kita punya varian ini enggak. Awalnya kita sama, sosis mayo juga. Sosis mayo, terus nyoba beef mayo, habis itu geprek. Nah, 3 varian awalnya nih. 3 varian, terus masuk ke varian selanjutnya. Oh, ternyata dapat respon yang cukup baik. Kita coba deh untuk masarin ke yang lebih luas gitu, orang-orang yang mungkin belum kenal kita gitu, belum kenal kami gitu. Kita coba tambah lagi. Sampai sekarang kita bisa sampai 250 sampai 300, bahkan kalau lagi ada orderan kayak Banyak. buat acara itu bisa sampai 500 sampai 600 gitu per harinya. Per hari. Betul. Paling banyak 600 itu. Paling banyak so far, tapi kalau kemarin Ramadan kemarin itu kita sehari bisa sampai itu membludak banget karena dari online dan offline-nya juga membludak. Itu bisa sampai 700 800. Ini bikin yang apa nih Mas? Ini kita bikin yang boloknes ayam jamur. Ya, ini kalau ini base-nya ayam, base isinya ayam. Cuman di sini ada jamurnya. Terus pakai saus boloknes. Kalau misalnya yang suka agak asam terus ada manis-manisnya, ini enak nih. Ya, ini. Oh, ayamnya udah dihancurin. Iya, ini ayamnya udah udah dicoper. Oh, Dicoper dulu ayamnya, ini dipotong-potong. khusus daging aja Mas ya? Benar, daging aja. Ini ayam, terus ada potongan apa namanya? Jamur, ada potongan jamurnya. jamur kuping ini, Benar, jamur itu ya, jamur kuping. Boloknes ayam jamur. Kalau ini warna apa namanya? Warna tepung panirnya nanti coklat. Coklat ya? Dia warna tepung panirnya coklat. Hampir ini. Beda tipis aja ini Mas. Bener. Cuma kalau misalnya udah digoreng memang agak kelihatan sih. Kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Itu. Ini lebih ke manis ya Mas ya? Betul, manis. Manis Pedes? terus pedes enggak? Oh, enggak. Ini buat anak kecil sangat cocok, benar. Pasti friendly lah untuk mulut anak kecil ini. Jadi dia pedas, asam. Asamnya nggak yang asam banget juga sih sebenarnya. Nggak pedas lagi, nggak pedas maksudnya. Manis, asam, itu. Sama seperti yang lainnya nih Mas. Betul. Kalau untuk cara pembuatan sama ya. Ini kelihatannya aja gampang. Saya awal-awal bikin ini susah juga ternyata. Susah ya, Mas, ya? Gulungnya. Iya, tidak cukup akrab dengan gulung-gulungan gitu. Ini proses panir lagi. Ini proses panir, betul. Nah, ini warnanya beda lagi nih panirnya, Nah, guys. ini warnanya coklat. Ini warnanya coklat. Nih, warnanya beda. Kita bisa lihat. Warna mereka beda. Kita bandingin. Yang ungu itu geprek, Ini
geprek nih. Ya, terus yang hitam itu black pepper, slice beef black pepper. Nah, yang coklat ini itu boloknes ayam jamur. Nyangka nggak Mas bisa sampai bisa banyak itu pesanannya? Jujur nyangka. Kenapa nyangka? Karena satu, kita dapat banyak respon positif dari orang-orang yang udah nyoba. Yang kedua, kita punya pembeda dan rasa yang kami punya juga insya Allah tidak mengecewakan, enak gitu ya. Jadi kalau ditanya favoritnya yang mana, gitu, mana yang best seller, karena semuanya orang punya taste-nya masing-masing. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka asam, ada yang suka mungkin yang gurih. agak gurih gitu. Jadi kita punya semua rasa itu. Jadi menurut saya kalau dikatakan nyangka modal awal itu sebenarnya nggak banyak ya, nggak banyak karena modal awal mungkin 1 atau 2 jutaan. Lu mau bikin yang apa lagi nih Mas? Ini sekarang kita bikin yang seblak. Oh, seblak. Nah, ini kalau pecinta pedes nih, tadi kan sebelumnya ada geprek ya, pedas juga tuh. Tapi kalau geprek kan ayam. Kalau ini dia sosis, terus ada kerupuk, ada apa namanya? Ada telur. Dia ada telur kocok gitu. Ada baksonya juga. Ada baksonya juga. Jadi lebih banyak variannya, dia ada kerupuknya. Kalau misalnya yang suka pedas, cocok sih ini. Wajib nyobain, apalagi cewek-cewek yang suka seblak, ini cocok banget dah. Cocok banget Mas. Nyobain ini. Warna tepung panirnya Oh, kita warnanya ini Mas ya. Bentar. oranye. Yang tepung panirnya warnanya oranye. Nah, ini tepung panir yang seblak nih. Warnanya oranye. Tepung panirnya warnanya oranye. Ini Ini seblak kebanyakan anak muda sih yang suka. oh, anak muda ini. Betul, kayak anak-anak kampus, anak-anak kuliah tuh suka seblak. Apalagi dominannya cewek ya. Dominannya cewek suka banget Kalau seblak. seblak tuh lebih ke Kencur. Kencur ya, Mas, Kencur, bener kencur. Rasa kencurnya itu. Betul. Kalau saya secara personal karena saya nggak terlalu suka seblak, jadi mungkin bukan saya nggak, bukan pencinta seblak, tapi karena istri suka seblak, kata dia bilang rasa seblak kali enak ya, dicobain dan kita tester, ternyata banyak yang suka. Nah, tadi kan paling banyak 800 ya Mas ya? Iya, Itu kalau boleh tahu Mas ya, dari 800 itu modal hariannya berapa Mas? sebenarnya nggak bisa dikatakan modal harian ya, karena misalnya kita belanja hari ini 500.000 atau 1 juta, itu bisa dipakai buat beberapa hari ke depan tuh. Intinya bersih, kalau sehari kita bisa dapat sampai 4 sampai 500.000. Oh, bersih itu ya. Gitu. Kalau kejual 200 sampai 300 pieces sehari gitu. Itu bisa bersih segitu. Bikin apa ini Mas? Ini sekarang kita bikin yang beef mayo. Beef mayo ya. Nah, ini beef yang Udah dipotong-potong. udah dipotong-potong dan diolah gitu ya. Terus kita pakein telur. Oh, pakai telur. Betul. Telurnya Udah dipotong juga, Mas? Udah betul. direbus ini ya. Udah direbus. Nah, ini telurnya. Oh, gini. Tuh, kita masukin. Gitu aja Mas ya. Betul, sama prosesnya. Cuma ini kalau ini panirnya warnanya merah sekarang. Masuk sini, Ini di kita ini balurin. warnanya mencolok banget nih Mas ya. Benar. Karena habis dicolok matanya. Jadi mencolok. Ya, Bo. Jangan terlalu serius, Mas. Nah, ini dia. Aduh, Nah, kan mencolok kan? mencolok. Mencolok sekali pemirsa. Sempet nggak dapat kata-kata yang kurang mengenakan gitu, diremehin atau direndahin gitu? Sebenarnya pasti ada omongan kayak gitu, pasti ada. Maksudnya, oh berapa sih untungnya gitu, segala macam gitu, ngapain sih jualan kayak gini, itu pasti mungkin ada. Cuma saya nggak terlalu menghiraukan ya, karena didengerin juga buat apa gitu. Kami nggak dapat makan dari mereka gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa kita hanya mendengar
siapa yang support kami, itu yang kayaknya ini circle yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dengar omongan-omongan kayak gitu, ya abaikan saja lah. Sempat ini nggak Mas, selama merintis mengalami kendala atau Pasti. sesuatu dari bahan baku atau lain sebagainya? Pasti, kalau kendala pasti di awal-awal namanya. Kayaknya semua orang usaha tuh pasti ngalamin kendala ya. Kayak misalnya awal-awal untuk nemuin resep, itu untuk nemuin resep kami nggak melakukan 2-3 kali, tapi sangat berkali-kali akhirnya untuk nemuin, oh dapat resep yang pas, oh ini tesnya terlalu asin nih, itu kendala. Dan itu kan cost ya sebenarnya, itu uang yang dibuang gitu. Tapi memang kayaknya itu harus dilalui, proses itu harus dilalui, pasti kendala itu ada. Terus ada masa-masa di awal-awal dulu pas jualan tidak laku sama sekali, itu ada gitu. Tapi kita harus ngasih tahu, oh nggak laku nih kenapa, pasti ada why-nya, ada kenapanya. Nah, itu kita cari tahu, oh mungkin kita kurang memasarkan, oh mungkin kita kurang memberi atau segala macam. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang saya rasa secara personal semua orang mengalami itu sebagai awal-awal ya. Tapi sempat gengsi nggak dulu Mas, jual risol mungkin? Gengsi ya, dari awalnya dari kantoran terus jualan risol gitu, nggak gengsi sih. Karena apa ya, jualan itu menyenangkan. Menyenangkannya kadang rame, kadang sepi, kadang biasa aja gitu. Padahal sebenarnya orang yang jualan itu uangnya mungkin lebih besar daripada orang yang kantoran ya gitu. Jadi saya rasa it's okay lah, maksudnya jualan it's okay, nggak selama tidak mencuri gitu, it's okay kalau saya. Jadi nggak ada kata gengsi kalau buat saya. Ini mau proses apa nih Mbak? Penggorengan Mas. Oh, mau digoreng? Ini warna-warni nih risolnya nih. Tuh guys, warna-warni guys. Oh, ini kompornya mantep ini Mbak ya? Ya jadi gampang Mas, jadi nggak usah dibolak-balik, kita deep fry. Jadi lagi Nggak hancur juga ya ini ya? hancur, langsung masukin gini. Oh gitu, mantep. Cakep bener. Kayak ini ya, goreng kentang ya ini Mbak ya? Iya, kentang. Fried chicken juga gini kayaknya goreng-gorengnya. Berapa lama nih Mbak gorengnya Mbak? Paling 3 menitan. Oh cepet ya? 2 menit ya, soalnya ini kan deep fried udah panas banget. Minyaknya juga penuh, hampir penuh ya Mbak ya? Iya. Nah ini kalau untuk produknya sendiri ada berapa varian ini Mas rasanya? Seperti yang tadi saya bilang di awal, awalnya kita 3, terus akhirnya improve, sekarang tuh ada 8 varian. 8 varian tuh yang base ada sosis mayo, ada beef mayo, ada risoles ayam jamur, bolognese ayam jamur, terus ada rogut, ada seblak, ada slice beef black pepper, terus ada pizza, sama ada geprek. Jadi 8 totalnya. Wah banyak ya Mas ya? Lumayan banyak. Dan di sini juga uniknya warna-warni ya? Betul, itu yang selain dari varian, yang membuat kita beda tuh warna dari si tepung panirnya. Gitu, tepung panirnya memang beda. Jadi yang membedakan tepung panir dan isian. Setiap isian punya tepung panirnya masing-masing. Kayak misalnya hijau nih rasa pizza, terus hitam nih rasa slice beef black pepper. Jadi orang nggak bingung nih. Kalau warnanya kuning semua kan agak bingung mungkin ya. Jadi kita itu yang membedakan. Harganya mulai dari 3.500. Yang beda itu hanya di slice beef black pepper. Nah, slice beef black pepper ini harganya 6.500. Sisanya semua 3.500. Ini bisa dikirim-kirim juga Mas ya? Sampai luar kota ya? Iya, bisa. Frozen. Ya, kami bisa kirim frozen, tapi ada minimal ordernya yaitu 3 box. 3 box, 1 boxnya isi 6. Terus itu bisa mix varian, gitu bisa misalnya mau sama semua juga boleh, mau beda dibedain juga boleh gitu. Dan kita itu 1 hari sampai biasanya gitu. Gitu. Hubungi kemana nih Mas kalau ada orang yang pengen icip atau pengen jadi reseller juga? Oke. Kalau misalnya teman-teman mau hubungi, bisa hubungin WA. Langsung aja sih main-main ke IG kita, bisa, ada namanya @sirisoles.id gitu, atau sama di TikTok kita juga sirisoles.id
kayak gitu. Jadi bisa lewat DM, dari situ ada link bio, bisa diklik langsung ke WA. Untuk sementara langsung ke WA dulu, ada link tree-nya. Gitu. Ini satu ini Mbak bulatan ini nih bisa goreng berapa risol nih Mbak? Kira-kira? Sebenarnya bisa 8, cuma untuk mengurangi biar nggak hancur, nggak mepet-mepet, biasanya maksimal 4 atau 5. Oh 4 atau 5 ya. Cepet juga berarti ya. Wih itu udah matang nih guys. Warnanya jadi makin glowing ya Mbak ya? Iya, makin menyala. Makin menyala ya. Udah matang nih Mbak? Udah. Ini hasilnya nih. Mantap ya. Loh. Ini settingannya api gede apa kecil ya Mbak? Pertama gede, habis itu dikecilin. Oh gitu. Ini guys, teksturnya udah matang tuh seperti ini. Hasilnya mantap bener. Udah mateng nih ya. Oke guys, hasilnya seperti ini. Cakep bener warnanya guys. Tuh kalau yang putih tetap putih Mas. Yang putih tetap putih ya. Iya. Mantep nih. Nah kalau prinsip hidup Masnya sendiri gimana Mas? Saya ingat kata-kata ibu saya. Jadi ibu saya tuh pernah bilang kayak gini. Kalau kamu gagal, satu hal yang harus kamu lakukan, coba lagi. Atau kalau kamu belum berhasil, mungkin satu hal yang harus kamu koreksi dari diri kamu. Mungkin saja kamu belum melakukan yang terbaik dari apa yang sudah kamu pelajari atau dari apa yang sudah kamu jalani. Jadi saya merasa, gagal it's okay, maksudnya gagal it's okay. Jadi saya ngerasa, mungkin harus dicoba lagi. Atau mungkin saya belum melakukan yang terbaik dari versi saya. Nah ini Mas, tadi kan saya izin nih meliput Mas ya. Iya. Melihat prosesnya dari awal sampai selesai. Ini kalau ada teman-teman di luar nih mungkin yang meniru gitu gimana nih Mas? Oh it's okay, sebenarnya it's okay. Maksudnya saya ngerasa apa ya? Karena di dunia ini nggak ada yang original ya. Menurut saya nggak ada yang original. Kayak inspired by siapa tuh nggak masalah. Maksudnya terinspirasi dari si A pasti. Tapi setiap penjual atau setiap orang yang punya ide itu pasti ada uniqueness-nya sendiri, ada keunikannya sendiri. Entah itu dari rasa, entah itu karena jualan itu nggak cuma sekedar makanannya, tapi orangnya, tapi servisnya, tapi tempatnya. Jadi saya rasa it's okay. Amati tiru modifikasi boleh atau amati tiru aja juga boleh gitu. Jadi nggak masalah. Oke, berarti nggak khawatir ya Mas ya kalau ada yang meniru gitu ya? Nggak khawatir. Saya khawatir kalau nggak sholat saya. Kalau tinggal sholat. Kenapa itu Mas? Iya karena kan sholat itu hal wajibun. Ya, itu hal yang wajib. Jadi itu yang saya khawatirin. Harapan kedepannya semoga saya dan istri bisa punya tim kedepannya dan bisa keliling. Maksudnya dalam artian keliling kita buka cabang. Kami memang sudah berencana untuk membuka cabang. Sudah ada beberapa tempat spot yang kami pilih gitu. Semoga kedepannya makin besar, semakin maju, semakin sukses dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Pesan atau saran nih buat teman-teman di luar sana yang baru merintis, baru memulai usaha gimana nih Mas? Wah, ini pertanyaannya menarik ya. Yang pertama jangan ikut-ikutan. Maksudnya dalam artian ikut-ikutan misalnya contoh nih kemarin yang baru-baru banget teh jumbo gitu ya, 3.000 itu banyak banget saya lihat di mana-mana. Mungkin karena orang-orang FOMO gitu ya. Jadi ikutan jualan teh jumbo. Sebenarnya bisnis tidak seperti itu, tapi lihat marketnya. Misalnya contoh, saya mau ngambil contoh dari apa yang saya jual deh, risoles gitu. Risoles, saya mau jual risoles. Kira-kira apa yang menjadi pembeda risoles saya? Nah ini saya cari pembedanya dari varian. Kita bisa ngembangin di di tepung panirnya yang beda, rasanya yang beda, variannya yang banyak dan segala macam kayak gitu. Jadi harus ada uniqueness yang ditunjukkan biar sekali orang makan
oh ini ciri salesnya si A, oh ini ciri salesnya si B gitu. Jadi ada pembeda. Jadi jangan sampai ikut-ikutan dan bener-bener tahu marketnya untuk siapa nih gitu. Marketnya buat siapa nih? Siapa yang bisa ngomong market ini gitu. Kayak itu. Jadi buat teman-teman yang mau usaha, pastikan ada uniqueness-nya dan terus mau belajar sih, itu yang paling penting. Terus mau ngorek, oh kalau salah, oh ini apa yang kurang ya? Oh ini rasanya apa yang kurang ya? Jadi nggak semata-mata bikin terus langsung jual, tapi bisa ditester ke teman-teman yang lain dulu, gimana orang suka atau enggak dan segala macam. Kayak gitu kayaknya itu ya. Oke, menarik sekali nih informasinya, ilmu-ilmunya ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana Mas ya. Amin. Semangat. Berkah selalu, semoga usahanya juga makin sukses nih Mas. Terima kasih Mas. Ke depan makin banyak sama-sama. dikenal orang juga usahanya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.